segala raja ya Tuhan yang kami sembah saat ini. Bapa di surga, biarlah kami jemaat-Mu dengan segala kerendahan hati ya Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu keberadaan kami saat ini itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa ajaib ya Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan kami menghampiri Engkau bertujuan untuk menyenangkan hati-Mu Yesus, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan di atas pujian, di atas penyembahan Engkau bertahta ya Tuhan, dan bahkan Engkau senantiasa menyelesaikan segala apapun yang kami hadapi. Ketika kami menyembah dengan iman, memuji dengan iman ya Tuhan, kami percaya Yesus Engkau ada di setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja luar biasa ketika Roh-Mu boleh Kau curahkan pagi hari ini kepada setiap kami yang ada, baik dari anak-anak sampai kami yang paling dewasa. Tuhan, Engkau bekerja luar biasa melalui pujian, melalui firman-Mu, melalui kesaksian ya Tuhan, atau melalui acara demi acara yang ada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja luar biasa. Engkau urapi setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan total yang Kau kerjakan ya Tuhan. Mereka yang datang dengan berbagai kesusahan, Engkau hiburkan ya Tuhan. Mereka yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai macam masalah ya Tuhan, kami percaya begitu mereka pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan masalah mereka itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang ada dalam peperangan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena kami adalah umat-umat pemenang di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Tuhan tanpa terkecuali. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami siap untuk memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, haleluya. Ya, sebelumnya saya biasa saudara, kita akan buka dulu. Kita akan baca dulu dalam Alkitab kita ya. Tolong dibuka Mazmur 148 ayat 13 sebagai dasar dari kepujian kita pagi hari ini. Mazmur 148 ayat 13 ya. Mari kita baca dulu bersama-sama ini sebagai dasar kita puji Tuhan. Mari kita baca dengan keras-keras saudara ya, yang tegas. Amin. 1, 2, 3. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kurang kompak saudara ya. Masih 1, 2 yang baca. Mari kita semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua
mengadakan satu perjamuan Tuhan. Jadi kita memuji ada hubungannya dengan korban keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Amin. Kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan sebentar, ya. Mari kita pujikan satu pujian, saudara.
tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini tanpa korban yang Dia berikan kepada kita, tanpa tetesan darah Yesus, tanpa daging yang telah tercabik-cabik dari tubuhnya, kita adalah manusia yang sia-sia. Kita adalah manusia yang tidak berarti. Kita adalah calon penghuni neraka. Tapi karena salib Yesus, karena korban yang mulia itu, kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anak-Nya. Saya yakin dan percaya pagi hari ini Allah ingin mengangkat kita lebih tinggi lagi. Allah ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin menjamah kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Amin. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian kami, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah berkorban, Engkau yang Alfa dan Omega Yesus, yang mati sekali untuk menyelamatkan kami. Amin. Haleluya. Katakan bagi Dia.
kemudian lagi tidak kami sia-siakan ya Bapa. Ajar kepada kami untuk mengerti, menghormati tubuh dan darah-Mu Yesus, tubuh darah yang suci itu ya Tuhan, telah mampu menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, bahkan yang sampai terdalam sekalipun. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia saya minta dengan hormat Bapak Noel buat kebenaran firman Tuhan sebentar. Untuk boleh menerima ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan lewat firman yang akan dibagikan. Berkati ya Tuhan hamba Tuhan yang akan membawakan firman ya Tuhan. Lewat bibir mulutnya ya Tuhan, Kau urapi ya Tuhan. Biar firman ya Tuhan ditabur ya Tuhan boleh tumbuh subur ya Tuhan dalam hati kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami boleh menyatakan firman-Mu juga ya Tuhan lewat kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam sekolah kami ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, biar kami nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Biar orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan boleh melihat ya Tuhan kasih-Mu nyata dan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sekali lagi ya Tuhan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang di sini ya Tuhan hadir melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka ya Tuhan firman Tuhan yang akan diberitakan pada siang hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik. Kita sudah ada di bulan September. Tidak terasa ya saudara ya. Sudah tinggal beberapa bulan lagi saudara dan saya akan meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan cerita. Amin saudara ya. Ceritanya luar biasa. Kenapa? Karena menurut para orang tua ya baru seumur hidupnya mengalami namanya lockdown, ya kan? Mengalami namanya tidak boleh beribadah,
bukan karena sesuatu, tapi memang karena sakit penyakit, bukan karena dilarang oleh tidak boleh beribadah yang seperti kita tahu pada umumnya, tapi memang oleh pemerintah. Dan ini terjadi baru seumur hidup dalam orang tua, mungkin setua Ibu Gembala, dia katakan seumur hidup gue baru kali ini gue ngalami, ya. Jadi pasti ada banyak cerita di tahun 2020 yang sudah kita lalui, dan kita bersyukur kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini di bulan September. Yang saya tahu ada yang turun berat badannya, ada yang tetap, ada yang naik juga, ya. Karena di rumah jadi naik. Ini gara-gara corona nih, corona disalahin. Padahal yang makan siapa saudara? Kita sendiri, ya. Tapi kita bersyukur karena corona kita jadi gemuk. Oke, orang yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Orang yang nggak pernah bisnis online jadi bisnis online, ya kan? Semua karena corona. Jadi tidak selalu jahat lah dia, ya. Oke. Puji Tuhan, memang hari ini diharuskan kepada setiap jemaat memakai masker sepanjang ibadah, ya. Kalau kata Pak Eko tadi, virus-virus ya, di sini kita percaya tidak ada virus. Tetapi kita juga nggak tahu orang-orang yang tanpa gejala. Mungkin salah satunya kita, ya kan? Jadi lebih baik dengar-dengaran saja, ya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak RT melalui Om Epot bahwa ibadah hari ini diwajibkan semua memakai masker. Tadi doanya kita ada di dalam peperangan. Peperangan ya saudara, nyanyi pakai masker. Saya ngap gitu ya. Jadi saya turunin sedikit. Ya nggak apa-apa. Ya, saudara juga jangan terlalu sering menutup masker itu. Yang saya pernah ikuti dari dokter itu setiap 4 jam saudara harus ganti masker. Ya, dan harus dibuka sekali-sekali karena jangan sampai apa yang keluar dari hidung kita itu masuk lagi, ya. Jadi karena kita terlalu tutup terus, jadi nggak boleh juga. Oke. Firman Tuhannya pagi hari ini bukan tentang masker, ya. Tapi firman Tuhannya hari ini mari sama-sama kita buka dari Kolose 2 ayat 5 sampai 7. Diberkatilah kita yang menerima undangan Tuhan pagi hari ini, karena kita adalah orang-orang yang akan menerima perjamuan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Pagi hari ini saya tidak bahas mengenai perjamuan, ya, tetapi ada yang saya singgung dari perjamuan itu. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menerima undangan Tuhan, untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan satu tema yang saya angkat pagi hari ini adalah tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 5 sampai 7 kita akan baca bersama-sama. Gantian saudara ya, yang wanita dengan yang pria. Ayat 5 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 5 sampai 7. Wanita duluan ya. Oke, ladies first. Sudah ketemu semua? Katakan haleluya. Haleluya. Saudara keberatan mau berdiri? Boleh? Boleh ya. Kolose 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita baca wanita dulu. 1, 2, 3. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose untuk tetap tinggal di dalam Kristus meskipun Paulus sudah tidak ada bersama dengan mereka, ya. Dan Paulus melihat bahwa meskipun Paulus tidak ada bersama dengan jemaat di Kolose,
Jemaat di Kolose tetap hidupnya bergantung kepada Kristus, ya. Di ayat 5 dikatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu ke dalam Kristus, ya. Jadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose bahwa mereka meskipun tidak ada Rasul Paulus, mereka tetap hidup dalam Kristus. Mereka tetap tinggal dalam Kristus, ya. Tuhan Yesus yang kita sembah pagi hari ini, ya, yang saudara dan saya sembah adalah anak Allah yang sudah menjadi manusia. Kita percaya itu, ya. Kita ada di sini dan kita mempercaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sudah menjadi manusia. Bahkan dalam Alkitab berkata bahwa Dia sudah menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia bisa merasakan sakit, Dia bisa merasakan sedih, Dia bisa merasakan kecewa. Dia sama seperti kita. Dia sebenarnya setara dengan Allah, ya. Level dia setara dengan Allah, tetapi Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan Yesus rela mati bagi manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kasihnya kepada kita. Saya beberapa hari lalu melihat di VT di Instagram lewat Gembala TV, ya. Ada satu hamba Tuhan berkata, mau sebesar apapun dosa kita, sebutkan, saudara sebutkan. Sebesar apa dosamu? Ya, berzinakah, membunuhkah, apalagi? Dia katakan, Allah tidak akan pernah bisa mengingkari janjinya bahwa Dia adalah kasih. Ya, Allah tidak akan pernah bisa meninggalkan saudara dan saya, karena Dia sendiri itu adalah kasih. Kita yang jauh dari Dia. Ya, karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia. 16 kita sudah hafal bersama, karena begitu besarnya kasih Allah. Mungkin kalau manusia kasihnya terbatas, tetapi kita punya Allah yang kasihnya tidak terbatas. Kadang-kala saya suka berpikir, Tuhan, saya ini dosa banget sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menerima saya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kadang-kala saya masih kurang di hadapan Tuhan. Kadang-kala saya itu nggak layak untuk melayani Tuhan. Itu penghakiman atas diri sendiri, saudara. Dan itu pasti sering terjadi. Lalu saya bilang ke Tuhan, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya mungkin merasa tidak layak, tapi Tuhan layakkan saya untuk melayani Tuhan. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Di dalam kematian Yesus ada darah yang Yesus tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi Dia tertumpah darahnya, bahkan Dia rela mati. Darah Yesus itulah yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan kita orang percaya. Yang hari ini kita akan makan dan minum ini adalah gambar, lambang dari tubuh dan darah Yesus. Kita percaya tubuh dan darah Yesus sudah terpecah-pecah bagi kita, sudah tercurah bagi kita, dan untuk menyelamatkan kita orang percaya. Hari-hari ini saya percaya bahwa iman kekristenan kita sedang diuji. Ya, mungkin dulu kemarin di bulan Maret kita diuji dengan pertama kali di lockdown, ya, tidak boleh bekerja, semua aktivitas hanya ada di rumah. Itu merupakan penghasilan mungkin berkurang, yang bekerja dirumahkan, diberhentikan, kerja hanya seminggu 3 kali. Otomatis pembayarannya juga mengikuti, gitu kan? Iman kekristenan kita sedang diuji. Kepercayaan kita kepada Tuhan pun sedang diuji hari-hari ini. Menghadapi ujian yang kita alami di hari-hari ini, masihkah iman kita kepada Yesus? Atau kita sudah tidak percaya akan kuasa Tuhan dan menjadi ketakutan? Manusiawi ketika kita takut, ya. Saya sering dinasihati oleh suami saya. Saya sengaja membuat hal itu supaya saya dibangkitkan lagi. Bukan saya tidak bisa membangkitkan diri saya sendiri. Pada saat saya berkata sesuatu kepada suami saya berharap bahwa dia mengatakan itu, ya.
Karena saya tahu bahwa ketika kita memberikan kekuatan kepada orang lain, ya, ketika kita memberikan kekuatan kepada orang lain, secara tidak langsung itu juga menguatkan kita. Saudara coba deh nasihatin orang, tenang, ya, pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Itu perkataan memang kita sampaikan kepada orang tersebut, tapi secara tidak langsung itu juga sampai ke kita. Ya, saya orang yang paling sering ngeluh, saudara, sama suami dalam sisi di rumah. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan, tapi ada kalanya saya harus membuat itu supaya suami saya, ayo mah, kita pasti bisa melewati ini. Nah, dengan secara nggak langsung dia kan disemangati juga. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Saya nggak pandai berbahasa, merangkai kata, tapi saudara mengerti maksud saya. Ketika kita memberi semangat kepada orang, kita juga disemangati. Ya. Menghadapi ujian hari-hari ini, masihkah iman kita kepada Yesus atau kita menjadi ketakutan? Rasul Paulus menitipkan pesan 4 hal kepada jemaat di Kolose. Dan hari ini juga Tuhan pesankan kepada saudara dan saya. Untuk kita selalu ingat yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Kita tidak pernah melihat namanya Yesus. Kita hanya melihat gambaran lewat foto-foto, ya. Tapi kita tidak pernah melihat Yesus. Saya tidak mau tidak mau kabur saudara ya, tapi ini real terjadi. Mohon maaf kalau saudara tidak berkenan atas kesaksian saya. Saya memang tidak pernah melihat Yesus. Saudara yang pernah bermimpi ketemu Yesus pun pasti tidak pernah melihat wajahnya. Hanya bayangan-bayangannya saja, dia tersenyum ya, tapi tidak bisa melihat secara jelas. Itu pengalaman saya. Saya dengan suami suka berdoa ketika dia libur. Kami berdoa, satu waktu kami berdoa, hampir 2 jam kami berdoa, menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya ada di bawah di dalam satu ini sorry kalau ada yang gak terima dengan kesaksian saya, maaf ya, tapi ini real terjadi dalam hidup saya. Dan saya begitu selesai berdoa, saya langsung sampaikan kepada suami saya bahwa tiba-tiba ketika kami masuk dalam satu penyembahan, saudara, saya seperti ada di satu tempat yang besar bersama dengan suami dan kami lagi bergandengan tangan. Saudara yang pernah ikut ke Menara Doa di Depok, saya diperhadapkan dengan pintu sebesar itu, saudara, lebih besar lagi. Kami berdua ada di depan pintu. Tiba-tiba pintu itu dibuka dan saya masuk berdua bergandengan tangan. Tiba-tiba dari arah kanan saya, dari arah kiri saya, ada 2 orang yang nyamperin kami dan mereka memegang tangan suami saya satu, tangan saya satu, dan kita berjalan ke depan, saudara. Ke depan itu seperti ada altar kerajaan. Ya, apakah saya ini terlalu banyak nonton film kartun gitu, saya nggak tahu. Tapi itu terjadi ketika kami berdoa. Dan tiba di sana ada seperti pemain tamborin, saudara, yang memakai sayap-sayap, tapi dia tidak menari. Lalu saya mendengar dari orang kiri kanan saya, kamu menyembah, biar suamimu yang berdoa, kamu menyembah supaya mereka menari. Lalu saya menyembah, saudara ya, suami saya udah masuk doa, saya menyembah terus, saya oh haleluya, tapi tidak berbahasa roh, saudara. Karena tahu saudara bahwa konteksnya saya keluar nih dari khotbah saya. Berbahasa roh itu adalah gunanya untuk menguatkan kita, ya. Berbahasa roh itu gunanya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Jadi iman kita dibangkitkan. Saya tidak bisa berbahasa, tapi saya menyembah Tuhan, menyembah terus. Waktu suami saya mau akhiri, saya masuk lagi dalam penyembahan, lagi dalam lagu lagi. Tiba-tiba saya teringat satu pujian, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Waktu saya nyanyi itu, saudara, 2 orang tamborin itu yang memakai sayap itu, dia menari-nari, saudara. Pada saat saya mulai diam dan mendengarkan suami saya berdoa, dia berhenti. Orang yang di sebelah saya katakan,
ini berbuah dan dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya katakan seperti seolah-olah dia kasih tangannya suruh kita keluar, tapi dengan senyum. Saya terus nyanyi, saya merinding saudara ya. Saya terus nyanyi sampai saya amin. Lalu saya bilang sama suami saya, kita tadi dibawa Tuhan untuk menyembah Tuhan dan Tuhan menerima pujian dan penyembahan kita. Lalu dia bilang, kita terus begitu. Saudara mau percaya apa enggak? Terserah. Itu saya alami. Dari situ saya merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kehidupan saya. Saya tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara jelas, tetapi seperti ada kerajaan yang besar, dia duduk di atas tahta. Dia tersenyum ketika kita menyembah Tuhan. Dia tersenyum ketika kita memuji nama Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan, tetapi hari ini, sampai hari ini, berapa umur kita? Saya 43 mau 44 ya, mau 43 ya kalau nggak salah. Saya tidak pernah ketemu Tuhan, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Berapa umur saudara? Tapi saudara masih duduk di sini, berarti saudara masih percaya Yesus. Amin. Kristus adalah dasar iman kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus juga, tetapi kepada jemaat di Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ya, bahwa Kristus adalah dasar iman kita. Dalam Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. Berapa banyak saudara yang hari ini mungkin tidak punya uang, tapi saudara tetap beriman. Toh kita akan ketemu lagi. Minggu lalu saudara gak punya uang, ya. Minggu lalu saudara gak punya uang, tapi hari ini kita masih bisa ketemu. Benar gak saudara? Kami pastori hari-hari ini banyak terima bantuan dari burung gagak, saudara. Ya, kalau saya mau ceritakan nanti saya bilang saya terlalu menceritakan diri saya. Tapi memang benar-benar saudara, penghasilan suami saya itu syukur-syukur bawa pulang uang. Itu aja udah. Syukur-syukur bisa bawa pulang uang. Meskipun kadang-kadang hanya 10.000, tetap mengucap syukur. Saya ambil dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Padahal habis semua, ya mesti masak, mesti ini. Tiba-tiba ada yang datang, Oma, ini Oma, makanan Oma, gitu ya. Oma, kue buat nemenin ngopi. Ada aja saudara. Dan hari ini saya masih ada bersama dengan anak-anak mah nggak ngerti. Mereka bangun tiba-tiba di meja makan udah ada makanan, ya kan? Belum tentu dari papahnya uangnya. Saya benar-benar ya, Ibu Gembala ya, kita benar-benar menikmati. Tiba-tiba ada yang ngasih, Oma saya nggak masak nih kangkungnya, Oma dimasak aja. Akhirnya dapat sayur lagi saudara. Ya, kemarin ini dapat, wah banyak sekali saudara. Sampai bingung mau masaknya bahan-bahan mentah-mentah itu. Burung gagak Tuhan kirim untuk kami. Saya nggak mau cerita kepada saudara. Saya tahu bahwa dasar iman saya adalah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara. Karena ketika saya cerita, saudara juga pasti kan mengalami yang sama, ya kan? Masing-masing kita punya beban yang sama. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Yang kedua, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita siang hari ini. Ingat bahwa dalam Yesus ada pengampunan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ya. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dari lahir saudara dan saya sudah punya dosa turunan. Bahkan sampai gede begini saudara dan saya hidup dalam dosa terus. Ya kan? Hidup dalam dosa, bangun pagi udah berdosa. Contohnya apa? Bangunin anak mau sekolah. Meskipun gak pergi sekolah online, kan gak boleh terlambat sekolah online. Saya pagi-pagi udah bangunin Odi, bangunin Nail, itu udah peperangan saudara. Kenapa mereka tidur malam, salah-salah sendiri, tapi bikin sakit kepala orang tua. Itu kita sudah berdosa. Waktu kita marah kita udah berdosa. Tapi waktu kita percaya Yesus ada pengampunan dosa. Ya, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Yang ketiga, dalam Yesus, ingat bahwa di dalam Yesus hidup kita jadi komplit dan terpelihara. 1 Tesalonika. Saya menarik dengan ini, hal ini yang poin 3 ini menarik ya saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap saudara ya, tapi luar biasa. Ayat yang 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sudah janji Tuhan bahwa hidup kita akan terpelihara, komplit, hidup sehat, terpelihara oleh Tuhan. Saudara sakit, saudara berdoa, saudara minum obat juga, ya. Saudara periksakan itu ke dokter, Tuhan bekerja di dalamnya, kita sembuh. Terpelihara. Tidak ada anak-anak Tuhan yang yang kekurangan sama sekali. Kita perlu mengalami kekurangan-kekurangan agar apa? Agar kita bisa mengandalkan Tuhan. Agar kita mengerti bahwa hidup ini kalau tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Ya, oleh sebab itu kita perlu merasakan kekurangan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hidup kita di dalam Yesus komplit dan terpelihara. Ingat ya saudara, sudah komplit terpelihara. Jadi pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara kita. Ada aja jalannya. Pasti saudara kalau mau ngomong di sini pasti juga nggak akan ngomong. Iya benar. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya ya. Oke. Yang terakhir, Rasul Paulus pesan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita, ingat bahwa di dalam Yesus kita akan berakar kuat dan berbuah. Saat kita ada dalam Yesus, kita harus berbuah. Kita harus nempel kepada Yesus sehingga kita bisa berakar kuat. Ya. Kalau akarnya kuat, maka bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang manis dan bisa dinikmati oleh semua. Matius 3 ayat yang ke-10, ada kapak yang tersedia bagi setiap pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau kita berbuah, tidak akan dipotong. Ya. Galatia 5 ayat 22-23, kita harus berbuah. 9 buah roh ini. Ya. Buka saudara. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, saudara, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba saudara checklist. Kira-kira dalam satu hari saya bisa lewat yang mana ya? Bisakah melewati 9 atau hanya baru 1 kayaknya gitu ya? Atau enggak ada sama sekali? Di dalam Yesus, saudara dan saya harus berakar dan berbuah. Saya katakan firman Tuhan siang hari ini bukan berarti saya sudah lolos dari 9 buah roh itu, enggak saudara.
Kalau saya bilang saya sudah lolos, pasti yang protes duluan adalah keempat anak saya. Ya, kata Odi tadi pagi, jangan bangunin macan lagi tidur, bisa panjang urusannya. Ya, jadi semua kita, khususnya ibu-ibu atau ya, pasti lagi diuji kesabarannya. Ya, harus bisa melewati itu. 9 sudah, coba checklist, saudara bikin coba. Ya, 9 buah roh, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau saudara bisa lolos, checklist. Seminggu saudara lihat yang mana yang lolos. Ya. Jadi kita harus berbuah. Tetap sukacita, tetap bersabar, ya. Kemurahan, ada kemurahan hati, ada damai sejahtera, ada kesetiaan. Kita harus bisa bahwa di dalam Yesus kita akan berbuah dan berakar kuat. Ketika kita bisa melewati hal itu, ada kemuliaan Tuhan yang terpancar. Pesan firman Tuhan siang hari ini, mari kita tetap tinggal dalam Dia. Saudara sudah terima perjamuan Tuhan sebentar. Ya, kita sudah menerima undangan Tuhan. Semua diundang, saudara, anak Tuhan hari ini semua diundang. Tapi nggak semua terima undangan. Gak tahu kenapa, takut corona kali, jaga jarak, ya. Semua diundang, tapi tidak semua menerima undangan itu. Seperti orang menikah kan, semua diundang, tapi nggak datang semua. Kenapa? Ya lagi zaman begini, mohon maaf deh ya, selamat deh, ikut mendoakan semoga bahagia. Tuhan juga memberikan undangan, ngeblasting undangan banyak kepada anak-anak Tuhan. Hari ini aku akan bikin perjamuan. Tapi tidak semua anak Tuhan terima perjamuan, tidak terima undangan. Firman Tuhan ingatkan kita, pesankan kepada kita siang ini, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah rasa diri kita kuat. Karena kalau kita masih ada hari ini, semua karena Tuhan. Ingat 4 hal tadi saudara ya, bahwa Kristus adalah dasar iman kita. Di dalam Yesus ada pengampunan. Saudara punya dosa sebesar apapun, Dia tidak akan pernah bisa mengingkari, karena memang Dia adalah kasih. Bukan Allah punya kasih, bukan ya, tapi Dia adalah kasih. Saudara dan saya yang seringkali pergi dari Tuhan, merasa aduh saya gak pantas terima kasih Tuhan. Ya, kita sama-sama mindsetnya lagi dirubah. Saya juga begitu saudara, lagi dirubah. Tuhan itu adalah kasih. Dia gak pernah tinggalin kita. Kita yang sering tinggalin Tuhan. Kita yang suka kegeeran, merasa diri gak layak. Terima kasih Tuhan. Ya, saya ngomong keras karena diri saya. Suka kegeeran, merasa gak layak saya. Terima kasih Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Dia gak pernah bisa tinggal. Dia gak pernah bisa berubah jadi saya. Karena Allah adalah kasih. Saudara ingat itu bahwa Yesus adalah dasar iman kita. Yang kedua adalah dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus hidup kita jadi komplit, terpelihara. Dan yang terakhir, dalam Yesus kita harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama ya. Mari pemain musik dan singer maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian, Bapa Kau Setia. Kita berdiri sama-sama, kita baca ayat terakhir kita. Kolose 2 ayat yang ke-6. Sudah? 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Bapa Kau setia. Kita aman di dalam Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan kepada kita.
Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Oleh sebab itu mau kemana lagi? Tetap tinggal di dalam Dia. Sebab Dia Bapa yang setia. Haleluya. Yang belum tahu lagu ini, sama-sama kita belajar lagu ini. Agustus sampai hari ini, apakah isi dari pujian ini saudara alami bersama dengan Tuhan? Ketika saudara nggak alami, saudara nggak usah nyanyi. Apakah engkau mengalami kesetiaan Tuhan? Apakah engkau tenang ketika engkau memanggil nama Yesus, tolong aku? Dia aman bersama, kita aman bersama dengan Yesus. Dia tunjukkan kasih setianya. Meskipun engkau mungkin seorang diri, Dia memberikan apa yang kita perlukan. Mungkin memang belum semuanya, tetapi yang kita benar-benar perlukan itu yang Tuhan kasih. Hari ini kami sekeluarga, seisi pastori belum terima jawaban Tuhan, tapi satu step Tuhan sudah tolong kami. Dia memberikan apa yang kami perlukan. Dia mau kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita perlu mengalami arti kekurangan. Kita perlu mengalami arti kejatuhan supaya kita tahu mengandalkan Tuhan. Dia Bapa yang setia. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahan kita, Dia adalah kasih. Saudara ingat ini bersama. Kita ingat ini di dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya, karena Dia adalah kasih. Stop untuk menghakimi diri bahwa kita tidak layak terima kasih-Nya Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan kasih, karena Allah itu adalah kasih. Saya hanya mau saudara saja yang ketika mengalami apa yang ada di teks pujian ini, satu minggu ini saudara alami ini, mari nyanyi bersama dengan saya dengan iman kepada Tuhan. Amin Yesus.
musik ikut bernyanyi menyembah Tuhan. Ini adalah pengakuan kita. Kalau dari tanggal 30 Agustus sampai hari ini Tuhan setia, maka Tuhan juga akan tetap setia memasuki tanggal 7 Agustus, 7 September, bahkan sampai minggu depan. Amin. Tenanglah jiwa kita ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Hidup kami terpelihara Tuhan. Setia kamu. Lewat apapun yang akan kami alami hari ini, engkau kami tidak seorang diri Tuhan. Ada bersama kami ada bersama dengan Engkau. Kuduskan, sucikan kami semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam sidang. Urapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Sudah berdoa dan mengucap. Silakan duduk dulu. Saya sebelum terima jamuan, Tuhan membawa saya dengan